Sebelumnya saya tahun 2019 selesai pelantikan, saya ada di Komisi 1 ya. Komisi 1 ini adalah di bagian pemerintahan, itu mengenai surat-surat izin ya. Memang setelah saya di Komisi 1 ini banyak ya kaum marginal ya, kaum yang yang tidak mengerti masalah-masalah izin ya, itu meminta tolong kepada saya. Ya sebagaimana teman-teman tahu ya, kalau HP saya itu kan dari dulu sampai sekarang tidak berganti-ganti ya. Jadi mau chat saya sampai malam pun ya saya tetap membantu ya. Jadi untuk kemarin di Komisi 1 ini sudah cukup banyak membantu, terutama surat yang kena banjir. Biasanya ada ya surat yang terendam banjir itu cukup membuat stres ya warga ya, karena mereka bingung gimana mengurusnya. Ini kalau mengenai surat itu saya tahu ya, itu akan membuat panik ya. Nanti karena ada perwakilan rakyat ya yang akan menjawab dan juga memberikan solusi, itu puji Tuhan semua selesai ya. Dan untuk tahun 2022 ini juga puji Tuhan saya terpilih ya menjadi ketua Komisi 3 ya, di mana Komisi 3 ini bergerak di pendapatan ya. Nah, pendapatan asli daerah kita ya, kemudian APBD, kemudian juga BUMD ya, dan juga migas, kemudian hubungan kerja antara perbankan ya semualah yang berkaitan dengan pendapatan untuk Kota Bekasi ya. Dan untuk pendapatan Kota Bekasi PAD-nya ini sebelumnya memang sebelum COVID ini ada di sekitar 301 triliun ya. Ini mengalami sedikit turbulensi karena memang gerakan ekonomi kita agak tersendat, dan puji Tuhan ya sebelumnya ditargetkan 2,4 triliun tapi kita mencapai target 2,5 triliun ya. Dan saya mencoba untuk menaikkan beberapa digit nantinya, karena melihat juga pandemi COVID ini ya sudah agak mereda dan ekonomi kita sudah bergeliat ya. Semoga tahun 2023 PAD kita akan meningkat dengan lebih baik ya. Dan juga banyak terima kasih juga kepada seluruh warga yang sudah ikut sumbangsinya di dalam pembayaran pajak, terutama pajak PBB ya. Pajak PBB kita ini sungguh luar biasa ya, hampir 95% semua masyarakat itu membayar PBB ya. Dan juga masukan-masukan ya untuk restoran, kemudian hiburan, kemudian pajak reklame dan pajak parkir, itu semua tersetor dengan baik ya. Dan mungkin untuk meningkatkan itu kami Komisi 3 ya bersama dengan dinas terkait dan juga Bapenda akan bekerja lebih giat lagi ya untuk menghasilkan PAD yang lebih luar biasa ya, supaya untuk menunjang kehidupan masyarakat Kota Bekasi, terutama di dalam pendidikan dan kesehatan. Ya, itu mungkin ya. Semua punya tantangan. Katanya kan berat banget kan habis dari COVID. Tantangan ya tadi ya, selesai kita pemulihan dari COVID ya, mungkin udah mulai bersiap untuk pemulihan ekonomi ya. Pemulihan ekonomi ini kan tidak bisa langsung ya, langsung dari bawah langsung mendapatkan 100% pendapatan yang seperti tahun sebelumnya ya. Tapi saya optimis bersama masyarakat ya,
kita bisa menaikkan pendapatan ekonomi kita ya lewat UMKM ya. Nah, kalau UMKM itu semenjak COVID ini sampai hari ini masih berjalan lancar ya, terutama di restoran ya, rumah makan, warung kopi. Nah, warung kopi ya, kita bicara warung kopi itu tidak ada mati-matinya ya warung kopi. Karena apa? Setiap berkumpul itu walaupun ada COVID yang mereka pakai jarak jauh sedikit, tidak berdempet-dempet minum kopi, ya masih dilakoni ya dari masyarakat ya. Seperti ya teman-teman begini kan, walaupun COVID mungkin ayo kita kumpulnya mungkin agak jauh, jaraknya mungkin 2 meter satu orang ya, pegang gelas kopi. Nah itu juga sama ya, meningkatkan UMKM Kota Bekasi. Nah saya melihat untuk kopi ya, bicara kopi, Kota Bekasi ini bisa ya membuat ajang usaha kopi anak muda ya. Seperti di Manggar Belitung, itu di Kota Belitung ya, itu pernah Ahok membuat 1000 warung kopi di Manggar Belitung. Itu memang terwujud ya, semua satu wadah ya itu dijadikan pusat jajanan kopi dan kue-kue, dan sampai hari ini juga masih ya. Nah ini Kota Bekasi juga bisa meniru dari Pemkot, memberikan tempat ya untuk anak-anak muda membuka satu gerai ya, dan untuk menjual kopi. Kemudian kuliner wisata kopi ini mungkin bisa di-sharekan ya, dan juga di-up ya, supaya orang-orang dari Jakarta, dari Depok, dari Bogor tanya ya, apa sih destinasi wisata Kota Bekasi? Ya mungkin kopi ya, dan itu bisa diwujudkan, dan UMKM bisa melirik ya dari membuka gerai kopi ya se-Kota Bekasi ya. Itu mungkin optimis saya ya. UMKM kita juga melihat masih banyak potensi ya, seperti restribusi parkir ya, kemudian pajak reklame, hiburan, itu masih banyak potensi yang bisa kita kait ya, kita dapatkan lebih tinggi lagi nantinya ya. Gitu. Satu pengalaman untuk bagaimana sosialisasi ke depannya. Tidak seperti sebelumnya, tahun 2014 itu kan kalau sosialisasi kan asal main tabrak aja. Betul. Diajak ke sini, ayo Bu, kita ke sini sosialisasi, oke. Ke sana oke. Membangun aula yang besar juga pakai modal sendiri juga oke, ya kan? Iya. Jadi banyak sekali dana yang habis ya. Jadi hampir ya, saya tidak menyampaikan berapa miliarnya, tapi besar banget ya. Kemudian tahun 2019 itu tidak begitu besar lagi, karena saya tahu harus kemana saya bersosialisasi ya. Dan untuk tahun berikutnya mungkin diambil dari pengalaman 2019, dan juga kelihatan masyarakat juga udah pinter berpolitik ya. Enggak lagi seperti kemarin tahun 2019 itu seperti perang bintang ya. Jadi masyarakat yang perang bintang sebenarnya, bukan calegnya. Calegnya sih enggak. Calegnya bersosialisasi dengan baik, ya kan? Dia punya program, ya seperti program mau mengecor jalan di sini yang rusak, terus mau memperbaiki saluran air, ada program-program apa gitu kan? Untuk ibu-ibu PKK dan lain-lain. Nah, itu tahun 2019 ini kelihatannya memang pencalonan presiden ya membuat sedikit di bawahnya tuh agak terjadi rentan ya. perang bintang sendiri ya.
Tapi saya melihat puji Tuhan ya, masyarakat masih memilih saya ya, dengan mungkin perhitungan mereka itu kalau memilih Ibu Murfati karena melihat tahun 2014 Ibu Murfati menang, dia tetap ke bawah, dia tetap bergaul dengan masyarakat, ya, dia tidak lupa ke rumah-rumah ibadah, ya kan, dan juga tidak lupa berkunjung ke RW, ke RT, dan juga tidak melihat perbedaan ras, suku dan agama, ya. Nah itu yang dinilai dari masyarakat, ya. Kemudian mungkin tahun 2024 tidak jauh-jauh ya, saya sosialisasi mungkin dekat dengan pendekatan ya, dengan ya seperti ini dunia ya yang selama ini saya lakukan, dan juga ke RT, ke Ibu PKK, Posyandu, ya itu yang saya akan laksanakan gitu. Pengajaran untuk masalah pembangunan jalan ya, yang masih berjalan sampai hari ini, dan memang kelihatannya penyempitan jalan ya yang membuat macet ya, dan solusinya untuk sementara kalau saya di dalam otak saya kalau dari kota DKI dan wali kota kita mau mendengar pendapat seorang legislatif ya, wakil rakyatnya, mungkin untuk penambahan bis ya, kemudian penambahan juga bis kecil untuk masuk ke lingkungan ya, dan kita agak mengurangi ya mobil-mobil pribadi ya dan motor. Nah kalau berani ya menambah misalnya bis-bis kecil, minibus kecil yang masuk ke seluruh lini ya perumahan-perumahan ya, dan bisa mengambil penumpang-penumpang di depan rumahnya ya, mungkin warga juga jadi senang ya, tidak perlu lagi saya naik motor, tidak perlu lagi saya membawa mobil ya, karena semua angkutannya ada linknya. Misalnya angkutan ke perumahan ini sampai ke halte Pulau Gadung misalnya. Nah di sana disambut lagi dengan bis berapa, nanti sampai ke Gatot Subroto nanti ada bis yang berapa, nanti kembali lagi ada bis nomor berapa ya. Nah, boleh nanti bis-bis ini dikelola dari swasta ya. Kalau misalnya dari pemerintah DKI sama pemerintah Kota Bekasi berat ya dengan anggaran APBD ya, kita kenapa tidak menggerakkan swasta, pengusaha kecil, pengusaha sedang, besar ya, dengan mengajak mereka bergabung untuk mengadakan ya satu pengusaha satu bis misalnya ya kan. Ada pengusaha punya kekuatan 2 bis ya 2 bis, tapi memang diwacanakan ya, misalnya diwacanakan 5 tahun sebelumnya ya, sekarang ini baru ancar-ancar tapi mulai disosialisasikan. Nah dikit-dikit ditambah kan, dalam 5 tahun itu kan kelar nantinya. Nah, kita mempunyai bis-bis yang pengangkutan yang memang sudah terintegrasi ya dengan baik, dan semua ya akan meredakan semua kemacetan ya. Nah itu yang penting ya bagi DKI ya, kemudian Kota Bekasi ini ya, pengangkutan.